Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernanda Arik Prasetyo, NIM 430302000027. Saya dari kelas PMI 2A. Dalam video ini saya akan menerangkan mengenai membina keluarga sakinah, di mana di dalamnya ada ayat-ayat beserta dengan kedudukan mubtada dan khobarnya. Membina keluarga sakinah. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Quran dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang membahas tentang pernikahan, baik yang memakai kata nikah atau zawaja. Salah satu bentuk perkawinan yang sering dibicarakan oleh masyarakat muslim adalah poligami. Topik poligami menjadi perdebatan hangat antara mereka yang pro dengan mereka yang kontra. Tentang poligami ini sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 4 dan 3. Pada surat An-Nisa yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jiftum an la tufsitu fil bayyatana fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa rubah. Wa in jiftum la na'dilu fawahidatan ma malakat aymanukum zalika adna alla na'ulu. Di sini keterangan mubtada dan khabar bertempat pada minan nisa'i masu wa thulasa wa rubaha. An-nisa sebagai mubtada dan masa sebagai khabar. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tidak dapat menahan diri dari memakan harta anak yatim, bila kamu menikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan menikahi dengan orang ini, dan kamu pilihlah perempuan lain yang kamu cintai, 2, 3, atau 4, dengan syarat kamu dapat memperlakukan istri-istrimu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam, nafkah, serta hal materi lainnya. Hal ini juga diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 20 yang menerangkan tentang pembagian harta. Quran surat An-Nisa yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in aradtum tusnisdala zawjin makana zawji wa ataytum ihdahunna qintaran fala na'khudhu minhu shay'an anakhudunahu buhtanan wa inman mubina. Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila di antara para suami ingin mengganti istrinya dengan istri yang lain karena ia tidak dapat lagi mempertahankan kesabaran atas ketidaksenangannya kepada istri tersebut dan istri tidak pula melakukan tindak kejahatan, maka janganlah suami mengambil barang atau harta yang telah diberikan kepadanya. Bahkan suami wajib memberikan hadiah penghibur kepada sang istri, sebab perpisahan tersebut bukanlah kesalahan ataupun permintaan dari istri, tapi semata-mata karena suami mencari kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Sesuatu yang diperbolehkan sebagai mahar. Mahar adalah yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki atau keluarga laki-laki kepada perempuan atau keluarga perempuan dalam pernikahan. Mahar seringkali disebut sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pihak perempuan
karena kehilangan beberapa faktor pendukung dalam keluarga. Tentang mahar sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, wa'anun nisa'a saduqatihinna nihlata فَإِن تِبْنَا لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Di ayat ini keterangan mubtada dan khobar berada pada an-nisaa saduqatihinna. An-nisa sebagai mubtada dan saduqatihinna sebagai khobar. Ayat di atas tersebut menjelaskan bahwa berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi mas kawinnya secara sukarela. Lalu bila mereka menyerahkan kepada kalian sebagai mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian tersebut dengan senang hati. Hal ini juga diterangkan pada Quran surat An-Nisa ayat 24 dan 28. Yang di dalam ayatnya sebagai keharmonisan seorang mempelai laki-laki untuk memberikan mahar walaupun sekecil apapun. Dalam potongan Quran surat An-Nisa ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina khayra musafihin famastamtagtum bihi minhunna fa'anuhunna ujurahunna fariidah, yang artinya, dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dan mereka, berikanlah kepada mereka mas kawinnya sebagai suatu kewajiban. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.